Pilih diam tanggapi polemik timnas Israel. Denny Sregar beri sindiran menohok Anies begini, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Denny Sregar memberikan sentilan menohok kepada Anies Baswedan yang tidak berkomentar sama sekali mengenai polemik Piala Dunia U20 terkait penolakan timnas Israel datang ke Indonesia. Sebagaimana diketahui sejumlah tokoh, salah satunya Ganjar Pranowo yang digadang-gadang akan menjadi lawan Anies di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 sudah menyuarakan penolakan mereka atas kedatangan timnas Israel. Denny kemudian menyindir Anies yang belum berkomentar apapun, padahal biasanya langsung melakukan jumpa pers atau membuat panggung terbuka. Pria yang kerap disebut buzzer itu pun menduga ex-gubernur DKI Jakarta tersebut sedang bingung. Menurut Denny, posisi Anies serba salah karena jika membela Israel, pendukungnya akan mencak-mencak, sedangkan jika dirinya membela Palestina, maka yang ngamuk adalah Bohir. Sedikit pun gak ada komen dari @Anies Baswedan tentang masalah Pildun U20 ini ya. Biasanya langsung jumpa pers dan bikin panggung terbuka. Ujarnya dikutip dari populis.id dari cuitan akun @DennySregar7 yang diunggah pada Selasa 28 Maret 2023. Ia melanjutkan, bingung doi, bela Israel pendukungnya ngamuk, bela Palestina, Bohir di negara sono ngamuk, seperti makan buah si malakama. Cuitan Denny Sregar itu pun mendapat sejumlah komentar dari netizen. Satu di antaranya adalah politikus Partai Demokrat Cipta Pancalaksana menanggapi pegiat media sosial Denny Sregar yang mempertanyakan komentar Anies Baswedan terkait polemik Israel di Piala Dunia U20. Menurut Panca, alasan Anies Baswedan tidak menyatakan dukungan atau menolak kehadiran timnas Israel karena sudah tidak berwenang. Berbeda dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Udah gak jadi gubernur, Den. Masa hal sederhana gini aja lo gak paham sih? Mending media tanya yang masih gubernur aktif seperti Den Ganjar atau Iwayan Koster, ya gak sih? Ucapnya dikutip dari akun Twitter @panca66 Rabu 29 Maret. Untuk diketahui, Ganjar dan Wayan merupakan dua politikus PDIP yang vokal menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia pada Piala Dunia U20 mendatang. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Willy Aditya merespons sikap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia untuk ajang Piala Dunia U20. Diketahui Indonesia akhirnya batal menjadi tuan rumah perhelatan Piala Dunia U20. Menurut Willy, sikap Ganjar soal timnas Israel yang menuai polemik itu justru membuat kehebatan calon presiden atau capres koalisi perubahan Anies Baswedan semakin tersorot. Bahkan, Willy mengklaim Anies menjadi pusat perhatian utama di Pilpres 2024. Kita sudah mau berhelat Piala Dunia, tahu-tahu Gubernur Jawa Tengahnya nolak Israel. Ini konteksnya apa? Bukan Anies yang hebat, tapi orang yang banyak salah. Ini yang membuat Anies Baswedan menjadi magnet utama dari Pilpres 2024. Katanya di acara rilis survei Polmark Research Center atau PRC Jakarta Pusat Kamis 30 Maret 2023. Maka dari itu, politikus Nasdem ini menegaskan bahwa Anies Baswedan layak menjadi presiden Indonesia di masa mendatang. Jadi sekali lagi, it's time, wiswayai, ini waktunya Anies Baswedan, ujar Willy. Terbaru, Ganjar Pranowo mengaku ikut kecewa karena Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dia juga masih berharap ada keputusan terbaik dari FIFA. Kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan dari FIFA dan PSSI. Saya pantau belum ada surat yang masuk dari FIFA ke PSSI atau pemerintah. Pasti ke PSSI, kata Ganjar Pranowo, Kamis 30 Maret. Selain itu, kekecewaan dia selanjutnya adalah persiapan yang sudah dilakukan sejak lama. Sebelum mengeluarkan pernyataan soal penolakan timnas Israel, Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dan ada peluang digelar acara secara co-host. Kecewa karena sudah disiapkan sejak awal. Kalau boleh disampaikan, di awal-awal yang berkomunikasi sebelum saya statement kepada seluruh kementerian, termasuk PSSI, punya peluang-peluang co-host, sehingga relasi antar negara konstitusinya terpegang, olahraga berjalan, ungkapnya. Bagaimana menurut Anda? Ngeri-ngeri sedap, Kaisang mulai jadi ancaman nyata bagi PKS, ditulis oleh Ferry Padli di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Demikian orang bijak mengatakan. Atau dengan kata lain ada kemiripan antara orang tua dan anak-anaknya. Seperti Tommy Sugiarto yang jadi atlet bulu tangkis, yang merupakan putra legenda bulu tangkis Indonesia, Icuk Sugiarto. Diketahui si Icuk ini pernah meraih medali emas kejuaraan dunia BWF Tunggal Putra pada tahun 1983 silam. Begitupun dengan penyanyi dangdut Ridho Roma, yang merupakan putra dari Raja Dangdut Rhoma Irama. Hanya saja sangat disayangkan soal aktivitas sehari-hari, ia berbanding terbalik dengan bapaknya. Kalau Roma sibuk berdakwah, terjun ke dunia politik, bahkan sempat hendak nyapres, sementara Ridho Roma sudah 4 kali terjerat kasus narkoba. Padahal Roma pernah mengingatkan loh pada lagunya yang berjudul Mira Santika. Dan narkotika, apapun jenismu, tidak akan kukenal lagi dan tidak akan kusentuh lagi walau secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Asik. Namun pesan dari bapaknya itu sepertinya tidak dipedulikan oleh Ridho. Hingga ia pun harus masuk penjara berkali-kali dan karirnya auto redup. Kaisang juga demikian, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Awalnya ia sama sekali tidak tertarik pada politik. Apalagi kalau melihat penghasilan abangnya yang jadi wali kota Solo, Gibran, yang ternyata lebih kecil dari penghasilan dirinya sebagai pengusaha. Semakin engganlah Kaisang masuk politik. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, ia melihat apa yang dilakukan oleh Gibran, iparnya Bobi Nasution, dan bapaknya Presiden Jokowi memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Sehingga ketertarikan Kaisang untuk terjun ke politik pun muncul secara perlahan. Hal ini disampaikan oleh Gibran pada Januari 2023 silam. Kemarin yang kita bicarakan di meja makan itu malah Kaisang. Kaisang kemarin, aku yo kaget. Ia secara terbuka menyampaikan ke saya, ke Bapak, ada ketertarikan ke politik, ujar putra sulung Jokowi tersebut. Yang itu juga membuat Jokowi kaget, hingga Kaisang pun diajak untuk menengok hasil kerjanya selama memimpin Solo oleh Gibran, seperti ke Solo Safari, Solo Technopark, dan Ngarso Puro. Nah, ternyata niat Kaisang yang mau terjun ke politik ini membuat PKS kepanasan. Bahkan kader partai dakwah itu, Mardhani Alisera secara terang-terangan mengusulkan agar keluarga inti presiden dilarang dicalonkan di pemilu. Bagus dibuat aturan, keluarga inti presiden dilarang dicalonkan untuk jabatan publik yang menggunakan mekanisme pemilihan publik agar sistem berjalan dan adil bagi semua orang, ujar penggagas gerakan hashtag 2019 ganti presiden itu. Ketahuan banget kalau si Mardhani ini tidak adil. Dulu waktu SBY jadi presiden, anaknya Ibas nyalon anggota DPR, dia diam saja. Sekarang baru ngomong sebaiknya anak presiden jangan ikut politik. Padahal Pramudia Anantatur pernah mengingatkan loh dalam bukunya yang berjudul Bumi Manusia, seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Hanya saja memang waktu SBY berkuasa dulu PKS dapat jatah 4 kursi menteri, sekarang tidak. Bisa jadi itu juga yang jadi penyebab Mardhani pura-pura jadi kambing congek ketika Ibas terjun ke politik. Lantas kenapa PKS menolak Kaisang terjun ke politik itu? Bukankah setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu? Inilah pengejutnya PKS, mereka tidak mau bersaing secara sehat dan menganggap Kaisang adalah ancaman nyata. Misal Gibran nyalon gubernur Jateng dan Kaisang nyalon wali kota Solo, maka sudah bisa dipastikan Kaisang akan menjadi batu sandungan bagi PKS untuk menguasai Solo. Padahal PKS sudah menargetkan pada Pilwakot Solo 2024 mendatang bisa mengusung calon wali kota sendiri. Kita punya target mengajukan wali kota sendiri. Kami punya target menambah kursi karena kami ingin mengajukan wali kota. Demikian yang disampaikan oleh Ketua DPD PKS Solo, Daryono. Tidak hanya itu, Kaisang juga hendak dideklarasikan sebagai bakal calon wali kota Depok pada 1 April 2023 mendatang. Kami DPP GP Center akan memajukan Kaisang sebagai Cawalkot Depok. Teman-teman pengurus GP Center Depok akan segera mendeklarasikan Mas Kaisang sebagai Cawalkot Depok. Sabtu tanggal 1 April, ujar deklarator yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Ganjar Pranowo Center. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa kota Depok merupakan kandang PKS. Pasalnya partai ini selalu memenangkan calon wali kota yang diusungnya. Mulai dari Nur Mahmudi Ismail yang juga pernah menjabat sebagai presiden PKS hingga Muhammad Idris. Celakanya si Idris ini kerap menuai kontroversi daripada prestasi. Ia pernah ngotot merelokasi SDN Pondok Cina 1 meskipun menuai protes dari masyarakat. Kemudian memunculkan Raperda Kota Religius, yang mana di Raperda itu diatur tentang bagaimana warga menjalankan ajaran agama serta cara berpakaian.
Raperda ini kemudian mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat karena dianggap diskriminatif dan dapat memunculkan konflik antar umat beragama. Di samping itu, Idris juga bikin kebijakan pemisahan tempat parkir antara laki-laki dan perempuan, serta memutar lagu di lampu merah ciptaan dia sendiri yang berjudul Hati-Hati. Terakhir, ia juga pernah bikin program Kartu Depok Sejahtera, yang mana program tersebut mendapatkan mosi tidak percaya dari 38 anggota DPR di Kota Depok lantaran dipolitisasi untuk kepentingan PKS. Pokoknya yang dia lakukan amatiran alias receh semua. Bukannya fokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat Depok, tapi sibuk gak jelas kayak Anies. Nah, ulah Idris ini pun turut merusak citra PKS di Kota Depok yang semakin membuka peluang bagi Kaisang untuk bersaing di Pilwakot sana pada 2024 mendatang. Ayo warga Depok, dipakai otaknya, cuit pemilik akun Twitter @johnnycash2. Bagaimana menurut Anda?